minimal dan maksimal saya ambil yang tengah saja. Di rata-rata estimasinya 870-an. Di 2011 1.156. Jadi di sini kita nggak ngomong naik, nggak bisa kita ngomong dari 800 menjadi 1,1 juta itu naik, berarti tambahannya bukan. Yang ini sudah nggak tahu kemana, tetapi ini yang baru. Begitu, bukan naik. Kalau naik kan berarti nambah. Yang ini sudah naik kelas, bisa terjadi naik kelas. Yang tadinya urutannya gini, coba pakai, teratur pakai, terus pecandu. Pecandu dibagi dua, bukan suntik sama suntik. Itu cara melihat datanya. Ini baru saya buka di sini. Ya, sebelumnya saya biar masyarakat tahu dulu jumlahnya. Sekarang saya takut dengan detailnya. Gitu. Jadi tahun 2011 ada yang baru, pemakai yang baru coba 1,1 juta. Kemudian kita lihat teratur pakai. Teratur pakai di 2008 paparannya adalah terpapar 890-an. Di 2011 1,9 juta. Ini baru bisa kita naik. Kemungkinan ini tetap teratur pakai, ini nambah di sini. Kalau ini ditambah pun masih 1,7, ini 1,9. Ada yang langsung teratur pakai, nggak pakai coba lagi. Itu. Kemudian yang pecandu bukan suntik, di sini 1,3, di sini 1,1. Biasanya kalau teratur pakai di sini sudah mulai naik menjadi pecandu. Bisa dibagi pecandu langsung juga suntik. Gitu. Ini lihat turun, ditambah lagi pecandu suntik lebih banyak turun. Apa itu? Sebagian kecil yang pulih, yang lain mati. Karena setiap hari yang tidak terdata bisa 50 orang yang meninggal. Lapas dibuka betul dengan data yang jujur berapa yang mati di lapas. Pengguna-pengguna narkoba yang ditaruh di lapas yang tidak mendapatkan rehabilitasi, malah pakai terus di dalam lapas. Kalau jujur, itu data valid di situ. Ya. Ini kelihatan sekali. Maka upaya kita, janganlah orang yang coba pakai, kita cegah. Itu satu sisi. Jadi strateginya nggak bisa kita ngomong pencegahan saja, nggak bisa ngomong. Karena datanya sudah ada yang coba pakai. Yang coba pakai kita cegah lagi. Bagaimana caranya? Kriteria yang coba pakai adalah 1-4 kali dia mencoba itu dalam 1 tahun. Tapi kalau yang sudah teratur pakai adalah 5-49 kali dia pakai, itu kategori dari teratur pakai. Yang pecandu memang sudah ketagihan. Namun ini kita lihat yang terdata baru jenisnya ganja, sabu, kokain, heroin, ekstasi. Padahal di dunia sudah ada 251 zat yang baru, tidak terdata di sini. Di Indonesia yang baru dapat barangnya kemudian dicek di BNN, laboratorium BNN, sudah ada 29 jenis. Jadi ada yang beredar lagi di luar 29 jenis itu di Indonesia. Berarti jumlah yang itu di luar ini. Itu ceritanya. Ya, itu ceritanya sekarang. Nasional, dan ini akan naik terus. 2004 1,75, 2008, 2011, 2015 kira-kira 2,8%, setara kira-kira 5 juta sampai 5,8 juta seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi saya katakan di stop orang untuk tidak coba pakai. Kalau sudah coba pakai, stoplah untuk tidak teratur pakai. Sudah teratur pakai, mari kita rehab dia agar tidak kecanduan. Kalau sudah kecanduan, susah. Karena menurut penelitian,
94% adalah rileks, kambuh kembali. Jadi kira-kira yang pulih hanya 6%. Oleh karena itu di sini strategi di bidang rehabilitasi tidak hanya kita merehabilitasi, tetapi bagaimana dia pulih. Nah, kalau kita masukkan semua di rehabilitasi tapi tidak berorientasi kepada pulih, maka yang terjadi ya akan milenial. Sementara di Indonesia belum ada ancaman terhadap rehabilitasi. Kenapa kira-kira? Kemampuan untuk merehabilitasi di dalam 1 tahun itu 18.000 merehabilitasi, baik pendekatan agama, tradisional, pakai 12 step, ada pakai CBT, ada terapi community, itu 18.000 1 tahun. Tapi 18.000 itu belum ditanya berapa yang pulih. Oleh karena itu para jaringan itu nggak pusing, malah bahkan jaringan itu begini. Mudah-mudahan tidak terjadi di Yayasan Kunci. Waduh, tapi nggak apa-apa. Murid saya sedang sekolah di Yayasan Kunci. Berapa lama? 1 tahun. Nanti kan kembali lagi. Itu yayasan para jaringan-jaringan begitu. Tidak apa-apa, BN negara ini gembar-gembor, tidak apa-apa. Belum menjadi ancaman itu rehabilitasi. Karena tahu bahwa untuk yang kena ini mudah rileks. Jadi jaringan tidak pernah akan kehabisan pelanggan. Kalau di Meksiko, ya, itu sudah merasakan sampai tempat rehabilitasi diserang, diduduki oleh jaringan oleh kartel-kartel karena merasa konsumennya menghilang. Tapi di Indonesia nggak belum perlu melakukan itu karena masih banyak. Bayangkan 4,2 juta yang baru di tempat rehabilitasi 18.000, berarti masih banyak. Belum yang tadi new psychoactive substance masih banyak, jadi mereka belum menjadi ancaman program-program di Indonesia itu. Ya, oleh karena itu ini tantangan sekali. Ya, nasionalnya begini, bagaimana Jogjanya? Karena kan kita ketemu di Jogja nih. Ya, kita coba. Nanti Bapak Uskup atau yang provinsi-provinsi bisa kami siapkan untuk datanya. Gambaran di provinsi-provinsi itu ada seperti apa? Ada 33 provinsi. Jogja coba slide yang kedua. Nah, ini coba Jogja. Jogja itu coba pakainya di 2004 ada 16.000, kemudian 2008-nya 21.000, 2011-nya 24.000 nyoba pakai. Ini yang terdata, ada yang tidak terdata. Teratur pakainya 15.000, 18.000, 36.000 B dan tenan. Ya, besar. Sekarang berapa yang di yayasan rehabilitasi? Mungkin yayasan Kunci ada berapa? 30 atau 40? 14. Nah? 14 tok. Nah, ini 36 yang sudah teratur pakai. Yang pecandu bukan suntik ada 43.000. Dan seluruhnya di Jogja ada 105.000. Siapa yang menangani itu? Jadi jaringan di Jogja nggak khawatir, karena yang di yayasan Kunci cuma 14 kok, yang lain di luaran kok. Ya tak? Nah, yang menarik lagi, coba kita lihat pecandu suntik ini turun 21.000 menjadi 4.000. Di mana yang lain? Mate atau ya? Nah, itu sudah berdosis ya dengan sendirinya. Terus yang 4.000 jadi 1.000, yang lain malah mate. Tapi saya berpikir positive thinking. Oh, dia sudah sadar, nggak pakai suntik, tapi sudah bukan suntik lagi. Suntiknya ditinggalkan, nggak pakai suntik, tapi tetap pakai. Buktinya, coba kita lihat. 43.000 sekarang posisinya di bukan suntik. Ya, ada pergeseran kelihatannya di Jogja itu. Begitu, berpikir positif saja. Yang mati sudah urusannya dengan Tuhan, kan gitu. Ya, tapi kan kita jangan biarkan dia mati, kan kasihan. Kalau data ini terus, maka saya katakan bahwa
menangani narkoba adalah never ending mission. Harus melakukan satu kesatuan. Saya kalau memberikan gambaran di pegawai-pegawai BNN yang baru, kita harus bagaikan traffic light, merupakan satu kesatuan. Tidak bisa kita menangani pencegahan sendiri, rehabilitasi sendiri, penegakan hukum sendiri. Merupakan satu kesatuan, itu keilmuannya. Yang masih sehat, saya pakai warna hijau. Yang sudah kena, saya kasih warna kuning. Yang pengedarnya, saya kasih warna merah. Yang merah masih bisa mempengaruhi yang hijau, karena untuk pelanggan baru. Yang merah masih bisa mempengaruhi yang kuning, mempertahankan pelanggannya. Yang kuning bisa mempengaruhi yang hijau karena pergaulan. Jadi harus